Foto Gibran sedang nyekar ke makam Bung Karno di Blitar ini menjadi perbincangan. Mungkin tidak akan sehangat sekarang jika ternyata Gibran masih petugas partai dari PDI Perjuangan. Mengingat Gibran adalah pusat dari semua kekacauan yang dianggap oleh para pembenci Jokowi, Gibran dan keluarga Solo, maka ini menjadi sebuah pembicaraan di mana pertanyaan apakah ada sebuah kesengajaan atau ini hanyalah kebetulan belaka menjadi sebuah pertanyaan. Mari kita akan bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Jarod ya, ini mengatakan bahwa ya depannya ini formalitas ya, normatif, Pak Soekarno milik Indonesia, bahkan tokoh dunia, bla bla bla, silahkan. Tapi asalkan tulus dan ikhlas. Apa? Dengan hati yang tulus ya. Dengan hati yang tulus. Nah, apakah Gibran tulus melakukan ini? Mari kita akan terawang. Momen Gibran ziarah ke makam Bung Karno menjadi sorotan karena tidak disengaja, tapi dalam konteks kunjungan kerja. Akhirnya mampir ke sana didampingi oleh Bu Khofifah sebagai gubernur di sana dan menjadi sorotan juga di kalangan netizen, termasuk apakah ini sebuah kesengajaan yang mungkin Gibran ini hingga mengundang, ya kita lihat ya banyak foto di media-media dan tidak mungkin tidak banyak wartawan yang menunggu Gibran di sana untuk mempublikasi jika dirinya berziarah ke makam Pak Soekarno. Jadi kebayang istrinya Mas Gibran bangunin pagi. Mas. Iya, Dek. Ayo, harus ke ini kunjungan Kemana? Blitar. Oh, yaudah yuk, Blitar yuk. Oh, kebetulan karena di Blitar, aku mau nyekar ke makam Bung Karno. Kan nggak mungkin ya, kayak kalian gitu. Tiba-tiba mau kemana terus kebetulan beli es krim, ya kan? Atau mungkin mampir ke minimarket, beli makanan kucing. Jadi kalau menurut saya, buat politikus, artis, dan sebagainya, saat mereka mengatakan kebetulan, pikirkan sebaliknya. Karena mereka nggak akan mungkin melakukan segala sesuatu karena kebetulan. Semua yang terjadi sudah dirancang. Apa yang akan dilakukan di sana sudah di-rehearse terlebih dahulu. Dan semuanya dijaga mengikuti pakem yang memang sudah disiapkan. Dan nggak mungkin kalau ini semua adalah sebuah ketidaksengajaan. Jadi kalau saya mengira ini adalah sebuah cara yang ciamik, cantik untuk memberikan sebuah makna dan tanda bahwa Gibran di sini itu masih memandang dan look up lah istilahnya ya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan keluarga Soekarno. Yang tentu saja diwakilinya ya pasti bukan dengan Mas Guru Soekarno Putra tapi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah satu langkah yang memiliki political value positif. Ditemani oleh Bu Khofifah yang juga ya kita tahu ini kan pesaing-pesaingnya kader-kader PDIP. Jadi kalau kita akan menganggap ini adalah sebuah cara dan upaya sebagai sebuah komunikasi simbol antara mereka berdua dengan PDIP sebagai sebuah partai. Tapi dari komunikasi dengan simbol Mas Gibran ini ditanggapi oleh Mas Jarod, Pak Jarod ya, Mas Jarod. Siapa saja boleh dan tidak ada larangan untuk berziarah ke makam Bung Karno. Ya makanya ada akhirnya itu. Ya tentunya Ikhlas. dengan hati yang tulus. Ya kalau dibilang ikhlas, kecuali orang tua kita yang kita sekarin kayaknya nggak ada deh ya. Dan ya nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Emang Dan kalau saya kira ini adalah sebuah simbol ya. Dan orang Jawa itu memang menunjukkan sesuatu itu dengan simbolisasi. Dia ini nggak akan mengatakan sesuatu secara belatan atau secara terus terang. Dan ini adalah sebuah hal yang kalau saya kira sudah dipersiapkan terlebih dulu, disiapkan di waktu yang tepat. Dan saya pikir ini pasti akan menuju ke sesuatu yang lebih besar lagi. Oke, apakah kita bisa berasumsi atau mungkin berpendapat bahwasanya sebelumnya kan Pak Prabowo sama Mega sudah terlihat bertemu, sudah sempat bersunda gurau. Pak Prabowo juga sempat mengirimkan Pak Dasko untuk bertemu Bu Mega juga. Sekarang Mas Gibran ziarah ke makam Pak Karno. Saya lebih jauh lagi menduga ini adalah sebuah langkah yang diutus, bukan hanya diketahui oleh Pak Prabowo. Mas Gibran, kamu coba kalau bisa ke Blitar, nah nanti kamu nyekar ke makam Bapak dan pastikan Hasan Nasbi nanti itu dijadikan sebuah berita yang dibicarakan. Oke? Jangan cuma nomor-nomor ya. Nah, itu.
Itulah yang kalau saya kira memang sedang terjadi. Dan ini saya kira sebuah, ya tadi itu, tidak hanya sebuah political play, tapi manuver yang sangat cantik. Dan ya kalau makam kan nggak mungkin kan, oh nggak boleh datang ke makam, atau nggak akan atau dilarang dan sebagainya. Dan ini akan jadi satu hal yang positif, karena kemarin pertemuannya pun itu berkaitan dengan peringatan Bung Karno yang melahirkan Pancasila di tanggal tersebut. Lantas apakah semakin dekat jalan untuk PDIP bergabung ke kubu pemerintah? Betul sekali, itu yang diharapkan. Tetapi Bu Mega, lagi dan lagi, ini sepertinya kalau kayak bikin rendang itu harus dimasak berjam-jam, nggak cuman ketemu sekali, dua kali, dan sebagainya. Kemarin pun juga Don Dasko ini sempat dikirimkan untuk melobi, dan walaupun secara panggung depan beliau tidak mengatakan apa-apa, tapi saya yakin pesan dan harapan dari Presiden kita ini disampaikan. Dan salah satunya saya meyakini adalah agar PDIP ini bergabung masuk ke dalam koalisi. Tapi dengan perilaku Gibran yang seperti ini juga, maksudnya kita tahu ya, Gibran ini menunjukkan perilaku sopan lah. Sopan itu dalam arti kata, ya dia dengan rendah hati ziarah ke makam Bung Karno, dan juga kita tahu maksudnya Bu Mega juga identitasnya adalah anak pendiri bangsa ini gitu. Akankah Bu Mega mau untuk maksudnya satu kubu dengan Gibran pada akhirnya? Saya kira kalaupun mau, bukan karena Mas Gibran ini ke makamnya Bung Karno ya, bukan. Tapi itu seperti menunjukkan bahwa, oh ya Pak Prabowo sampai nyuruh Gibran ke sana, ini berarti Prabowo is being serious gitu. Dia pengen ini semua memang terwujud. Dan saya kira mereka semua ini memiliki simbol-simbol sendiri yang akan mereka artikan. Tapi yang pasti, mergernya PDIP dengan Kim atau Koalisi Indonesia Maju ini, plus itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau kita berbicara dalam waktu dekat kan bisa saja itu dalam kurun waktu 2 minggu, 1 bulan. Paling lama berapa bulan? Saya kira setengah tahun ini paling lama. Di tahun ini kita akan melihat sesuatu yang lebih nyata, real. Mereka ini akan berkolaborasi dan bersatu. Tetapi untuk pengumuman sepertinya ini kayak mantan yang balikan lah. Atau seperti seorang duda atau janda yang terus dia nikah dan nggak pengen dirame-rame. Jadi secara diam-diam? Yes. Lantas jika nanti Bu Mega bergabung dengan koalisi pemerintah, apakah juga menandakan Bu Mega ini sudah memaafkan Jokowi dan juga tidak semudah itu Ferguson. Menerima Gibran tak? Enggak. Menerima Mas Gibran untuk salaman dan sebagainya itu tetaplah. Tapi ya saya kira hati seorang nenek ini yang sudah tersakiti itu nggak segampang itu. Dan saya sih melihat itu nggak terlalu penting juga untuk Pak Prabowo. Yang penting udah nyatu duluan aja. Karena tanpa kehadiran PDIP, kalau kayak anak-anak SMA, SMP di zaman saya dulu, kalau misalkan kasih kiriman undangan ulang tahun, nggak ada dulu WA atau SMS. Itu ada nama, tempat tanggal ulang tahunnya dan sebagainya, terus ada tulisannya di bawahnya itu PS, tiada kesan tanpa kehadiran. Selain memang kalau kita bilang ya kan niat dari Pak Prabowo ini sudah terlihat sangat serius ya, maksudnya dengan pertemuan dan juga disambut baik dengan Prabowo, dan Bu Mega juga sempat bercanda dengan Pak Prabowo, hanya Pak Dasko ke Bu Mega juga. Lantas menurut Mas Denny Darto, apalagi ini pertimbangan oleh Bu Mega kalau Pak Prabowo udah seserius itu? Dia masih sakit hati dengan apa yang terjadi pada Jokowi, Gibran, dan sebagainya. Dan wanita kan terkenal memiliki fitur yang kalau misalkan satu ruangan, terus misalkan yang ini nggak marah, dia akan bilang, ketawa-ketawa. Begitu yang sebelah, itu yang akan terjadi nanti saat koalisi itu ada. Kalau kayak yang lain-lain akan happy, begitu ada Jokowi dan Gibran ya seperti itu. Oke. Cepat atau lambatnya bergabung PDIP ke dalam kubu pemerintah akan bisa dipengaruhi juga nggak sih dengan dukungan dari dalam tubuh PDIP itu sendiri? Maksudnya dukungan itu dalam artian kata mungkin ada banyak atau mungkin sekelompok orang dari... Saya pikir sebagian besar PDIP ini mendukung, bukan karena ingin memaafkan Pak Jokowi, tapi lebih karena karir mereka pasti akan mandek dan macet, apalagi yang belum merasakan memerintah atau menjabat. Kalau ya Pak Jarod kan udah pernah ya, tapi kalau yang lain-lain kan pengen gitu loh. Terus mereka udah meniti karir dari bawah 20-30 tahun PDIP, jadi oposisi. Ini kan kayak kentang jadinya. Jadi mereka pun sangat berharap karena mereka itu juga ingin menyampaikan aspirasi dengan cara mereka dan pikiran mereka ini sebagai wakil dari rakyat yang memang akan menjabat. Tapi hingga hari ini pun sebenarnya PDIP ini belum ada Kongres gitu. Dan itu karena nungguin PSI, terus kemudian Golkar. Kalau nanti Pak Jokowi terus tiba-tiba join ke partai yang lain, kan mereka harus melakukan manuver tertentu. Oke. Berarti maksudnya dengan belum diadakan Kongres dan belum gabung ke kubu pemerintah PDIP ini, kayaknya berita tentang
dilakukan. Mungkin protes atau mungkin keresahan-keresahan para kader PDIP ini nggak sampai keluar ke publik tuh, berarti Bu Mega juga berhasil untuk menahan keresahan-keresahan para kader yang di bawah ini. Ya, mereka ini masih merasa bahwa saat nanti Bu Mega itu sudah nggak menjabat, perpecahan itu pasti akan terjadi. Dan itu yang mereka takutkan. Bukan malah serangan dari luar, tapi perpecahan di dalam PDIP itu tadi. Tapi dengan ini semua, saya malah berpikir dalam gambaran lebih besar, sangat mungkin kalau ternyata tiba nanti, ya mungkin saja Bu Mega nggak perlu memaafkan. Tapi terus tiba-tiba apakah Gibran atau Pak Jokowi balik kandang gitu ke PDIP? Itu pun sesuatu yang sangat mungkin dalam politik. Jadi kalau saya lihat sih, apapun saat ini sedang di rework and work terus kali, karena juga menanti untuk menyikapi dan juga memberikan sebuah respon dari dinamika politik yang saat ini memang cair, tapi juga ya misalkan kayak kemarin mau ada reshuffle kabinet tapi ternyata nggak jadi. Ini kan sebenarnya bisa juga diartikan jangan-jangan PDIP nggak jadi join karena kan tadinya tempat yang sudah di reserve sama si joki gitu, terus kemudian nggak jadi ditempatin, ya udah jokinya akan di situ terus gitu. Berarti nggak jadi reshuffle belum tentu nggak bakal ada reshuffle kan? Betul. Tapi kan semua orang sepertinya kemarin udah menunggu, dan kalaupun terjadi reshuffle kayak masyarakat pun juga mendukung. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya karena itu tadi, tempat ini masih tetap di reserve untuk PDIP. Nah, PDIP ini kan mengulur waktu terus-menerus. Nah ini kan Pak Prabowo harus menunggu. Tapi ingat, saat nanti reshuffle itu terjadi, artinya kita tarik mundur seminggu, 2 minggu, maksimal sebulan sebelum peristiwa itu terjadi. Sebenarnya PDIP sudah sign kontrak dan join di Kim+. Kalau menurut kalian, ketulusan Mas Gibran dan juga apapun yang terjadi, ini penting atau tidak? Dan dalam politik, panggung depan dan belakang yang terkadang memang bertolak belakang, ini menimbulkan kekisruan atau malah memberikan sebuah keharmonisan, keorderan, karena sejatinya memang maksud, keinginan, dan juga satu ambisi itu tidak boleh ditunjukkan secara nyata di hadapan publik dan harus dibungkus dengan hal-hal yang mengedepankan demokrasi. Tulis di bawah sini. Terima kasih untuk perhatian kalian dan sampai jumpa.